Lihat wajah kalian. Ya, oke, silakan kalau mau di record. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sesuai dengan jadwal, hari ini adalah untuk pembekalan UKOM online tahap yang kedua. Dan seperti biasa, yang akan saya sampaikan di sini kaitannya adalah terkait dengan topik keperawatan medikal bedah, khususnya untuk sistem kardiovaskuler. Ya, ini kalian apa tuh namanya sudah masuk ke tahap peminatan. Ya, otomatis semuanya sudah melewati semester satu di mana ada stase gerbong besar keperawatan dewasa. Ya, oke. Sekarang sebelum Bu Feris mulai dulu, saya mau tanya nih ya, kasus-kasus apa yang sering muncul pada kasus kardiovaskuler? CHF, Bu. CHF, terus apa lagi? STEMI, STEMI, Apa? STEMI, STEMI. Enstemi ini siapa? Oh, Maulidia. Yang lain dong. Maulidia ngambilnya peminatan kardio kan? Yo, yang Iya, lain. Bu. ACS, Bu. Apa? Maaf. ACS. ACS. Terus apa lagi? Septia. Yang lain. Ayo. Kasus apa yang sering muncul? CHF. ACS. ACS di dalamnya ada STEMI, enstemi, angina pectoris. Apa? Hipertensi. Hipertensi jangan lupa ya, kalau itu masuk di kardiovaskuler ya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau pada kasus, contohnya seperti gagal jantung, ya, pada kasus gagal jantung, kita sebagai perawat, fokus utamanya itu penanganannya masalah apa di kasus gagal jantung? Masalah apanya? Penurunan curah jantung, Bu. Penurunan curah jantung. Yang lain, Intoleransi aktivitasnya. intoleransi aktivitas. Boleh. Yang paling utama di gagal jantung itu apa? Sesak nafas. Sesak nafas. Semua pasien gagal jantung selalu sesak nafas kah? Tidak, Bu. Tidak. Ya, bisa enggak ya. Nah, terus apanya dong yang menjadi konsen kalau kita ketemu kasus? Karena begini, ini kan nanti kalian akan menghadapi soal-soal ujian kompetensi. At least pasti kasus-kasus yang ada di situ adalah kasus-kasus yang memang betul-betul terjadi pada pasien, kan begitu. Ya, nah supaya memudahkan kalian lebih fokus kepada hal yang sesuai dengan diagnosa penyakitnya, kalian harus pahami ciri khas dari diagnosa-diagnosa penyakit itu. Karena contohnya begini, di dalam soal UKOM itu kalau misalnya ditanya tentang apa ya, diagnosa, intervensi, itu pasti yang ditanya adalah diagnosa utama, intervensi yang paling tepat, gitu kan? Nah, jarang ada pertanyaan diagnosa lainnya yang bisa diangkat, nggak ada. Ya, jadi sebetulnya itu juga menjadi salah satu trik juga sih. Kemarin saya baru saja bertemu dengan Prof. Made Karyasa ya. Beliau itu kan juga beliau itu yang dulunya mengurus terkait dengan ujian kompetensi. Beliau juga orang KMB gitu ya. Sebenarnya salah satu triknya juga seperti itu. Contoh di kardiovaskuler, heart failure atau gagal jantung. Ya, itu yang difokuskan adalah masalah cairan, ya kan? Tadi mau Lydia menyampaikan pasiennya sesak nafas, walaupun tidak semua pasiennya sesak nafas. Sesak nafasnya pasien CHF sama pasien pneumonia sama nggak? Beda. Ya, kalau pneumonia kaitannya dengan infeksi. Kalau gagal jantung kaitannya dengan kelebihan cairan. Berarti fokus kita adalah di kelebihan cairan. Bagaimana bisa bisa mengontrol cairan di dalam tubuhnya pasien. Kemudian yang kedua, tadi ada yang bilang ACS atau akut coronary syndrome.
Bisa saja nanti muncul kasus STEMI, NSTEMI, infak miokard gitu ya, dengan berbagai macam istilah-istilahnya, angina pectoris. Fokusnya kita di mana sebagai perawat kalau ketemu pasien yang ACS? Fokusnya dia adalah di oksigenasi. Karena masalahnya apa yang paling utama? Masalahnya adalah nyeri. Nah, kalau nyerinya pasien kardio itu bukan karena jaringannya yang terputus, tetapi karena kekurangan oksigen. Berarti fokusnya adalah kita memaksimalkan oksigennya. Ya, terus habis itu hipertensi. Ya, hipertensi itu ya fokusnya penyakitnya kan kaitannya dengan peningkatan tekanan darah. Ya, pusinglah pasiennya, nyeri di leher bagian belakang gitu. Ya. Nah, kemudian fokus utamanya perawat apa kalau hipertensi? Ya, sebetulnya hipertensi itu mudah untuk mengatasi gejalanya dengan efek yang didapatkan dari farmakologinya. Ya, sehingga fokus kita di dalam kasus hipertensi itu adalah pencegahan sekundernya. Karena dia sudah hipertensi kan, berarti pencegahan supaya tidak terjadi kembali gitu. Ya, pencegahannya macam-macam. Ya, bisa terapi farmakologinya harus dikontrol betul-betul. Ya, pasiennya harus rutin cek tekanan darahnya, bagaimana nutrisi atau gizi bagi atau diet hipertensinya ya. Jadi eh ini kan kalian kan sambil peminatan ya dan juga mendapatkan pembekalan dari banyak dosen nih ya dan pasti masing-masing memiliki eh trik-trik sendiri gitu ya dalam menjawab soal. Nah, silakan nanti kalian gabungkan begitu ya. Itu bisa menjadi cara kalian untuk belajar. Jadi kan kita nggak mungkin kalau kalian itu besok ukom terus yang dibaca buku patofisiologi sudah nggak waktunya lagi kalian baca buku patofisiologi ya. Jadi lebih berfokus kepada teknik cara menjawab pertanyaan ya. Oke, ini hari ini saya ada beberapa soal yang bisa kita diskusikan. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Sebentar, kenapa saya nggak bisa share screen ya di sini ya? Sebentar ya, minta waktunya sebentar ya. Hmm, Oke, Oke, baik. Slide PPT saya sudah muncul ya. Sudah, Bu. Apakah sudah terslideshow? Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, silakan kalian nanti eh bisa menjawab pertanyaan ya. Nanti ada soal, nanti silakan boleh dijawab di kolom chat ya, satu persatu. Untuk setiap soalnya nanti baru kita bahas ya. Nah, ini soal yang nomor satu. Pertanyaannya adalah tentang masalah keperawatannya. Nah, silahkan. Soal nomor satu bisa ditulis di kolom chat. Jawabannya apa?
Ayo, silahkan dijawab nomor satu. Jawabannya apa ini? Ada beberapa yang jawab D, ya. Nyeri akut. Oke, sekarang kalau kita menjawab D, nyeri akut, itu data mayor yang harus ada apa? Data mayor kalau kita mau menegakkan diagnosa nyeri akut. Pasien mengalami nyeri. Oke. Paling tidak, karakteristik nyeri itu semua tergambar di dalam kasus, kan gitu. Ya, sekarang kita lihat kasusnya. Di hasil pengkajian batuk berdarah, nyeri dada kiri. Ini berarti kalau di PQRST masuknya adalah apa? Regional. Hmm? R. Ya, reviewnya. Seperti ditusuk-tusuk. Ini maksudnya apa berarti? Kualitas. Ki. Kemudian ini skalanya S. Ya, nyari datang tiba-tiba dan terus-menerus. Berarti time, ya kan? Nah, ini ada QRST. Ya, P-nya di sini tidak dijelaskan. Tapi kita sambil lihat data yang lain. Batuk berdahak. Kalau misalnya memang ini menjadi suatu masalah, berarti harus ada data yang mendukung lagi. Kalau kita lihat di sini tidak ada. Edem tungkai. Ini juga tidak jelas. Edem tungkainya berapa? Positif berapa? Ya, sesak nafas. Sesak nafas di sini frekuensi nafasnya juga masih 24 kali per menit, ya. Sehingga pada kasus ini lebih berfokus kepada masalah nyeri akut, ya. Oke, kita lanjut di soal yang nomor 2. Apa ini jawabannya? Etiologinya, coba kita lihat di sini. Ya, di sini masalah keperawatannya sudah jelas, penurunan curah jantung. Permasalahannya adalah yang ditanya terkait dengan etiologi atau penyebabnya, ya. Sambil saya review sedikit ya. Peningkatan preload. Preload itu adalah beban pada saat masuk ke jantung, ya kan? Nah, biasanya kalau ada masalah di preload, itu akan terjadi aliran balik, ya. Sehingga kalau ada aliran balik, ada penumpukan cairan. Datanya yang bisa kita lihat adalah terkait dengan penumpukan cairan. Kalau afterload itu berarti ada beban di akhir, ya. Ketika jantung mau memompa darah ke seluruh tubuh, ya, tidak maksimal atau mungkin bisa bisa terjadi output dari jantung itu berkurang. Sehingga efeknya adalah ada penurunan sirkulasi secara sistemik. Ya, biasanya kita paling gampang itu kita melihat kondisi di perifernya seperti apa. Dingin, pucat, ya. Kemudian tekanan darahnya menurun gitu ya. Kemudian kalau kontraktilitas, ya, baik meningkat atau menurun. Kontraktilitas itu apa sih?
kekuatan pompanya kan. Ya, kalau kekuatan pompa jantungnya itu mengalami masalah, ya, yang bisa kita lihat di sini adalah hasil pengukuran dari nilai fraksi ejeksi jantung atau ejection fraction. Artinya bahwa di dalam pemeriksaan ekokardiografi, ya, nilai ejection fraction yang kurang dari 40%, ya, itu dikatakan bahwa kontraktilitasnya berkurang. Sehingga pasien gagal jantung dikatakan jantungnya itu gagal memompa darah ketika kondisi EF-nya 40, kurang, maaf, kurang dari 40%. Nah, sekarang kita lihat di kasusnya, ya. Kalau peningkatan denyut jantung, ya, itu eh masuknya adalah di irama, ya kan, di irama jantung. Ya, irama sebetulnya hampir sama dengan kontraktilitas. Berarti kalau ada perubahan irama, kita harus punya nih gambaran EKG untuk melihat apakah iramanya itu baik atau tidak. Nah, sekarang di sini nafas terasa berat, ada edem, peningkatan JVP, ya kan? Berarti etiologinya adalah peningkatan load. Ya, ini adalah etiologi untuk soal yang nomor 2. Karena ada edem, JVP-nya meningkat. Nah, kemudian nafas terasa berat. Pada pasien gagal jantung kalau nafasnya berat, itu terindikasi bahwa ada cairan yang tertampung di paru-paru. Ya, sehingga paru-parunya tidak bisa atau alveolinya tidak bisa mengembang dengan sempurna. Oke, jadi pada soal nomor 2 ini etiologinya adalah peningkatan preload. Ada yang mau ditanyakan di soal yang nomor 2? Sudah paham? Sudah jelas soal nomor 2? Jelas Ibu. Hmm. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Ini adalah tentang intervensi. Hmm. Yang sudah tahu jawabannya langsung ditulis saja di kolom chat ya. Ada yang jawab C. Oke. Ini yang jawab cuma satu, tidak ada yang lain lagi yang menjawab. Maila D. Oke, ini Serena juga D. Ajeng D. Ya, oke. Ya, cukup mewakili teman-teman yang lain. Eh, nah ini sekarang, ini kasusnya masih sama ya, tentang gagal jantung. Ya, pasien mengeluh mudah lelah. Kemudian pada saat ini pasien mampu makan, kemudian ambulasi dan mobilisasi di tempat tidur secara mandiri, namun belum mampu beraktivitas turun dari tempat tidur. Apakah intervensi yang tepat pada pasien tersebut? Nah, ini sebetulnya, ya, tadi seperti yang kalian beberapa menyampaikan bahwa pada kasus gagal jantung itu juga sering terjadi masalah intoleransi aktivitas, ya. Nah, terkait dengan intoleransi aktivitas ini, ya, fokusnya di sini adalah pasien itu kan sebetulnya dia bisa melakukan aktivitas kan. Namun, karena dia mengalami kelelahan, oksigenasi di dalam tubuhnya itu tidak maksimal, maka pasiennya gampang lelah. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, sebetulnya pasiennya kan sudah bisa melakukan aktivitas, namun terbatas. Dia mampu makan, ambulasi, dan mobilisasi di tempat tidur. Berarti
Anggap saja atau kita bisa mempunyai gambaran bahwa pasien ini bisa melakukan aktivitas hanya di tempat tidur, gitu. Nah, sedangkan untuk intoleransi aktivitas, ya, indikator keberhasilan kita atau output kita tuh kan adalah adanya peningkatan aktivitas. Nah, kemudian apa ini intervensi yang tepat supaya dia bisa meningkatkan aktivitasnya, gitu ya. Nah, karena dia belum mampu untuk turun dari tempat tidur. Nah, oke, kalau untuk perawatan jantung, ya, perawatan jantung itu biasanya kalau kalian buka di dalam Psiki itu lebih berfokus kepada intervensi-intervensi yang apa ya namanya ya? Intervensi-intervensi yang untuk mengatasi permasalahan di jantung yang sifatnya akut, ya. Kemudian rehabilitasi jantung itu sebenarnya juga bisa, cuman dia kurang spesifik karena di rehabilitasi jantung itu ada mulai dari fase 1 sampai dengan fase 4. Terus yang mana yang dimaksud gitu ya. Kemudian di perawatan jantung rehabilitasi. Perawatan jantung rehabilitasi ini lebih berfokus pada saat perawatan di rumah. Begitu padahal kalau kita lihat kasusnya ini pasiennya masih ada di rumah sakit sehingga antara C dan D mana yang paling tepat ya. Kira-kira kalau seandainya ada pasien nih, dia sudah bisa melakukan aktivitas walaupun terbatas hanya di tempat tidur. Dia sudah bisa memanage energinya atau belum? Memanage energi itu artinya, atau manajemen energi itu artinya bahwa pasien itu sudah tahu mana yang bisa dia lakukan, mana yang tidak bisa dia lakukan. Ya, batasannya ada di mana. Ya, nah kalau dari pengertian itu berarti sebetulnya pasien ini sudah bisa memanage energinya gitu. Tetapi butuh ditingkatkan. Sehingga apa yang intervensi yang bisa kita lakukan dengan terapi aktivitas. Ya, gitu. Itu penjelasan terkait dengan intoleransi, diagnosa intoleransi aktivitas. Kalau misalnya eh, pada pasien ini belum tahu, misalnya dia belum tahu batasannya gitu ya. Dia masih sering memaksa untuk melakukan aktivitas, setelah itu kelelahan. Pasien berusaha untuk misalnya ke kamar mandi, tapi setelah itu dia jatuh atau kepalanya pusing. Nah, berarti itu kan seperti itu dia belum bisa memanage energi. Sehingga kalau yang kondisinya begitu atau kasusnya seperti itu intervensinya lebih berfokus kepada manajemen energi. Ya, oke bisa saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Saya Bisa. Ibu. Oke, ini diagnosa keperawatan lagi. Ini pertanyaannya tentang diagnosa keperawatan. Coba deh saya tanya, Nisrina ada Nisrina? Ya Ibu, Iya, oke. Kalau menurutmu jawabannya apa nih soal nomor 4? antara A dan B Bu. Antara A dan B. Kenapa kok kamu hanya mengunci jawaban A sama B aja? Kalau di situ kan ada
PGRST-nya ya Bu, nyeri dada hilang timbul. Mm-mm. Kemudian eh, kalau saya milih A juga itu karena tadi Ibu juga menyebutkan kalau penurunan kardiak output itu ditanda ada pemeriksaan ekonya. Mm-mm. Pemeriksaan ekornya batasannya berapa nih Serina tadi? Dikatakan gagal jantung. Kurang Hmm, dari kurang dari 40%. 4. Nah, Oke, sehingga kan ini kan karena ini masih 58, ya, berarti belum kan, belum mengalami penurunan kardiak output kan? Ya nggak? belum. Oke, berarti yang A kita hilangkan dulu nih. Nah, sekarang kalau dia data nyerinya itu cuma nyeri dadanya cuma hilang timbul ini Srina. Skalanya juga 3 sampai 4. Oke, Apakah Ibu, itu jadi diagnosa perlahan. utama? Tidak sih, Bu. Terus Hmm. setelahnya itu ada yang Mm-mm. RR 18 kali per menit setelah aktivitas. Setelah aktivitas jadi Ya, 28. 28. Terus selain itu, data yang mendukung perubahan RR apalagi? Ada perubahan Oh, perubahan nadi. nadi Demikian juga juga. sampai ya. Ya, ini kan peningkatannya kan banyak nih dari 192 sampai 112. Jadi dari 18 sampai 28. Pasiennya mudah lelah, badannya Kalau juga terasa lemas. Nah, kira-kira diagnosanya yang mana kalau gitu? Itu sudah betul kata kuncinya. Tinggal menentukan aja. eh Intoleransi aktif. toleransi Ah, aktivitas. berarti bukan A sama B ya. Bu. Bu. Bukan A, B, Oke. C, tapi E ya, Bu. Ya. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan nih Serina? Udah paham ya di sini Sudah ya? paham, Bu, Ibu. Ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, kalau ini gampang lah ini. Hmm, prinsip etik. Kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, harus benar ya. Jangan sampai salah ya. Karena jumlahnya kalau tidak salah, berapa persen ya? 20 atau 20% atau berapa ya? Ya, anggap aja ini pertanyaan bonus ya. Apa ini jawabannya? Soal nomor 5 dari E. Kenapa Der? Kok E Der? Confidentiality itu artinya apa diri? Izin menjawab, Bu. Ya, Untuk confidentiality itu menjaga kerahasiaan pasien, Bu. oke. Confidentiality menjaga kerahasiaan. Kalau veracity, Artinya kejujuran, Kejujuran. Bu. jujur. Otonomi, enggak. Enggak apa-apa, bentar. Hah. Otonomi apa? Ya. Hargai Otonomi hak pasien, Bu. Hak pasien, Bu. apa? Apa? Menghargai hak pasien. Beneficent, Berbuat baik. berbuat baik atau yang kita lakukan memberikan manfaat. Non-maleficent, Tidak merugikan pasien. tidak merugikan. Bedanya beneficent dan non-maleficent apa? Kan sama-sama tuh, yang satu berbuat baik, yang satu tidak merugikan tuh kan sama. Kalau non maleficent, ya itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, akan membahayakan kondisinya pasien, ya. Tapi kalau beneficent, intinya kita berbuat baik kepada pasien, ya, untuk mendukung perawatan yang diberikan. Oke, jadi jawabannya betul diri tadi confidentiality. Ya, oke, kita lanjut soal nomor 5. Ya, saya sambil izin sebentar ya, nanti saya lanjut lagi. Silahkan bisa dibaca dulu soalnya.
Oke, mohon maaf tadi eh ada Bu Wakil Rektor. Bisa saya lanjut ya? Masih dengar suara saya? Masih bergabung di Zoom ini? Halo, Ibu, masih. Ya oke, maaf ya karena ini minggu depan kita ada visitasi untuk reakreditasi farmasi. Ya, kita lanjut di soal nomor 6. Nah, ini apa kalau yang soal nomor 6 ini? Prinsip etiknya yang mana? Veracity, autonomy, beneficent, non-maleficent, atau confidentiality? B. Otonomi, Bu. Otonomi, menghormati hak pasien. Ya, oke. Lanjut yang nomor 7. Nah, ini sekarang diagnosa keperawatan lagi. Saya minta tolong Maila. Ada Maila? iya Bu. Oke, Maila. Menurut Maila, nomor 7 ini jawabannya apa, Maila? Sebentar Bu. Oke. C Bu. C. Penurunan, kenapa, Mai? Kok penurunan curah jantung? Data apa Karena yang menunjukkan penurunan curah jantung? itu Bu, tekanan darahnya itu kan 170/100. Terus Oke. apa? Frekuensi nafasnya itu kan 28 kali per menit. Mm-mm. Terus sama hasil EKG-nya itu disritmia post infarct yang tubuh hasil EKG-nya menunjukkan disritmia post infarct terus sama saturasi oksigennya 89%. Oke, Maila, tadi Bu Feli sampaikan data pemeriksaan diagnostik apa yang menunjukkan fungsi kerja jantung. Pemeriksaan ekokardiografi kan? Nah, dari pemeriksaan ekokardiografi itu data apa yang harus kita lihat untuk yang bisa menunjukkan bahwa adanya penurunan fungsi jantung, ejection, fraction, atau EF. Ya, jadi sebenarnya paling gampang ya kalau kita melihat ada kasus yang EF-nya itu di bawah 40%, otomatis jawabannya C. Cuman kan di sini nggak ada nih ya, berarti yang C ini kita nggak bisa ambil. Nah, sekarang coba kita lihat data yang lain. Di sini kalau nyeri skalanya 3. Ada data lagi nggak tentang nyeri yang mendukung? Bagi ST-nya juga cuman ini aja kan. Berarti kita nggak bisa ngambil nyeri akut. Ya. Terus, gangguan pertukaran gas harus ada data apa, Mai? Data Itu utamanya? apa Hmm? Nilai apa? B, G, A. BGA. Nah, harus ada BGA-nya ya. Apakah dia asidosis atau alkalosis? Tapi kan juga nggak ada nih. Berarti bukan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat antara B dan juga D, ya. Nah, antara B dan D. Kalau misalnya intoleransi aktivitas, di sini kita tidak bisa melihat data terkait dengan ketidakmampuannya itu sampai sejauh mana, ya kan? Kita hanya bisa melihat data kelelahan. Terus, tapi kelelahannya yang bagaimana? Nah, kita lihat yang poin B. Resiko penurunan perfusi miokard, ya. Jadi, kalau kita sudah dengar kata perfusi, ya, terutama di miokard, yang kita lihat di sini adalah ya tanda-tanda seperti dyspnea,
keluar keringat dingin, ya, dan tekanan darah tekanan darah yang meningkat, ya. Disritmia, disritmia itu kan berarti denyut jantungnya tidak teratur, Putranya Tommy ki apa? ya, denyut jantungnya tidak teratur. Nah, itu data-data ini yang menunjukkan bahwa pasien ini resiko terjadi penurunan perfusi miokard karena dia post-infak. Post-infak itu berarti kan dia sebelumnya sudah pernah mengalami sumbatan di pembuluh darah. Nah, resikonya kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa muncul infak yang selanjutnya. Sehingga pada kasus ini diagnosanya yang paling tepat adalah resiko penurunan perfusi miokard. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Dipahami, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini masalah keperawatan lagi. Nah, kalau ini udah jelas kan hasil ekokardiografinya EF-nya 35, ya kan? Udah EF-nya 35, kemudian disertai dengan ada kelelahan, sesak nafas, ada edem, sudah pasti dia penurunan curah jantung ya. Jadi ketika kita menemukan data EF kurang dari 40, kita lihat apakah ada data lain yang mendukung yang menunjukkan bahwa fungsi jantungnya itu mengalami penurunan. Ketika ada, ya udah otomatis dia penurunan curah jantung ya. Nggak usah bingung kalau dapat kasus yang seperti ini. Yang penting kalian sudah dapat kata kuncinya. Sekarang soal yang nomor ini sama ya tadi ya dengan soal yang sebelumnya ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini soal yang nomor 10. Soal nomor 10. Ada Rangga ya? Oksigenasi bukan ya, Bu? Yang E. Oke, udah dijawab langsung sama Nisrina. Oke. Rangga nanti yang selanjutnya ya. Coba kita cek di sini. Pasiennya gagal jantung kongestif ya. Kemudian mengeluh sesak nafas. Ya, sudah jelas bahwa dia di sini sesak nafas. Data yang lainnya adalah ada pernafasan cuping hidung, retraksi dada. Ya, ini hampir semua datanya menunjukkan masalah pada sistem pernafasannya, gitu ya. Walaupun bukan akibat dari masalah di paru-parunya, ya. Nah, cuman kita lihat tindakan yang paling tepat, ya. Kalau misalnya pasien itu gagal jantung kongestif, intinya begini, pada kasus-kasus kardiovaskuler, ya, oksigenasi itu sangat penting, baik kasus gagal jantung maupun apalagi kasus ACS. Ya, karena kita kalau flashback, mengingat kembali fisiologi, fungsi dari jantung itu kan adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Di mana darah itu yang dibawa apa? Salah satunya oksigen. Ketika dia mengalami kegagalan dalam memompa darah, otomatis oksigenasi di dalam tubuh itu juga berkurang, ya kan? Nah, sehingga tindakan yang paling tepat adalah meningkatkan oksigenasi. Sebetulnya dari A sampai E ini semuanya tindakan yang bisa meningkatkan oksigenasi. Tapi ya kita lihat kira-kira dengan kondisi kalian menggambarkan nih di depan kalian ada pasien sesak nafas. Ya, dia retraksinya dada positif, nafasnya pakai cuping hidung gitu. Apakah kalian hanya memberikan posisi head up saja? Kan tidak. Mengajarkan teknik nafas juga
tidak maksimal hasilnya, ya. Sehingga yang paling tepat di sini adalah dengan memberikan oksigenase 1 sampai 5 liter per menit. Oke, ya, seperti itu rasionalisasinya. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Tadi ada Rangga ya. Rangga masih menyimak. Oke, saya ganti deh. Di sini ada siapa lagi ya? Muhammad Ulil. Diri Bu. Nah, oke. Silakan. Menurut kamu soal nomor 11 ini jawabannya apa? Sebentar Ibu, saya baca soalnya dulu. Oke. Eh, Jawabannya Ya, itu yang mana? Ulil. hmm, bentar Bu. Pendidikan kesehatan. Sambil Ya, diingat ya, konsep dalam kita memberikan edukasi itu apa? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat dari data-data yang sudah ada di dalam kasus, ini yang dibutuhkan pasien itu tuh edukasinya apa gitu. Diidentifikasi. Bu, kurangi merokok. Kenapa kok milih yang Oh, yang mengurangi merokok? Apakah karena pasiennya masih merokok? Iya. C Bu, C C. Bu. C. Iya. Olahraga. Karena di sini pas tidak Hmm. diberikan data pasien melakukan olahraga Bu, atau Karena aktivitas tidak fisik. ada. Oke, karena tidak ada data. Bisa sih, tapi masih kurang tepat, Ulil. Ya, yang pertama ya, yang Bu Feril, yang tadi jawabannya Ulil kan kurangi merokok. Sebetulnya ya, karena di data atau di kasus itu pasiennya juga masih merokok, ya, itu juga dibutuhkan edukasi terkait dengan rokok. Cuman sekarang di dalam hipertensi, itu edukasi merokok itu tidak hanya mengurangi, tetapi harus menghentikan. Ya, jadi pertanyaannya jadi kurang tepat gitu ya, sesuai dengan penata laksanaan hipertensi. Kemudian di sini yang kedua jawabanmu adalah terkait dengan olahraga, gitu ya. Nah, ini kan hipertensinya kan grade 3, ya kan? Nah, kalau hanya tertulis olahraga minimal 1 kali per minggu, ya. Hati-hati di dalam menjawab pertanyaan pendidikan kesehatan itu, kalau bisa yang spesifik mungkin. Nah, ini olahraganya apa yang cocok untuk hipertensi grade 3? Ya, ini kan masih agak, apa tuh namanya? Masih belum jelas ya jawabannya ya. Boleh nggak dia lari pada pasien hipertensi grade 3? Nggak boleh ya, dia hanya boleh berjalan cepat ya, atau jogging apa untuk lari
pelan. Tapi kalau yang lari cepat dia nggak boleh kalau hipertensi grade 3. Ya, nah coba di sini nih. Yang dilakukan jarang kontrol tekanan darah. Ini juga bisa menjadi topik dalam pendidikan kesehatan, ya, tapi di pilihannya nggak ada. Setiap hari konsumsi makanan yang dibeli. Berarti setiap hari pasien ini jajan di luar, kan gitu. Nah, kira-kira kalau ada pasien atau penderita penyakit tertentu, kalau jajan di luar, kemungkinan dia tetap mematuhi dietnya nggak? Susah kan? Contohnya deh, hipertensi kan berarti dia harus membatasi konsumsi garam, ya kan? Apa apa iya gitu setiap kali dia jajan keluar, dia harus menghitung garam yang dipakai sama penjualnya kan tidak, ya. Sehingga fokus utamanya di sini adalah yang B, ya. Karena dia punya kebiasaan itu mengkonsumsi makanan yang dibeli, tidak menyiapkan sendiri, di mana kalau kita beli makanan, kita tidak tahu jumlah garam yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Sehingga pada pendidikan kesehatan di soal nomor 11 yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya, Ulir ya. Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke. Selanjutnya, eh, soal nomor 12. Ini terkait dengan diagnosa keperawatan lagi. Silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh. Ada yang mau mencoba menjawab soal nomor 12? Oke. Ingin menjawab. Oh ya, boleh nih Serina lagi, silahkan. C bukan ya Bu, hipervolemi. C. Hipervolemia. Kata kuncinya apa yang kamu dapat di sini, Nisrina? Dem tungkai kelas 2 kanan kiri Bu, kemudian ada Apa? Maaf, suaranya agak kurang Bu. jelas. Ada edemnya Bu, edem di tungkai kanan Edem. kiri. Oke, edem tungkai kanan kiri. Terus, Tekanan darahnya juga tinggi 120. Dan yakin? Ini tekanan darahnya tinggi? resiko 120/60? ada efusi pleuranya Bu. Oke, ada efusi pleura. Ada lagi? Hepatomegali Bu. Ada hepatomegali. Ya, EF-nya juga masih 50%, masih bagus ya. Berarti yang B ini tidak, ya kan? Pola nafas itu juga tidak untuk kasus kardiovaskuler karena kalau pola nafas itu ya dia untuk kasus-kasus yang eh, terdapat gangguan pada pusat pengatur pernafasan. Seperti misalnya pasien nggak sadar gitu ya. Kemudian nyeri juga enggak. Nah sekarang pilihannya tinggal dua. Resiko penurunan kardiak output atau hipervolemia. Nah, adakah yang punya jawaban A berbeda dengan Nisrina atau yang lainnya sama? Coba Sama Bu. sama. Jawabannya C juga. Jawabannya A. Ya. Oke, jadi begini ya. Kenapa kok ini jawabannya A, bukan yang C, hipervolemia? Karena kalau kita lihat di sini, walaupun memang betul ada edem tungkai, ada efusi, ada hepatomegali, tetapi kita lihat di sini bahwa ada data lain seperti sesak nafas setelah aktivitas, ya. Kemudian ada nyeri dada hilang timbul dengan skala nyeri 4, ya. Itu anggap saja bahwa pasien ini ya ini akan mengarah ke gagal jantung gitu. Yang memperberat kondisi di sini adalah sebetulnya ini nih, keluhan utamanya. Sesak setelah dia beraktivitas. Ya. Nah, dari sini
ya dari setelah beraktivitas itu menunjukkan bahwa jantung itu sudah tidak mampu lagi menyuplai kebutuhan, gitu kan? Ya, berbeda kalau seandainya sesaat setelah beraktivitas dan nyeri dada hilang timbul ini saya hilangkan datanya. Itu jawabannya adalah C. Ya, tetapi karena ada dua data ini sehingga lebih tepat ya gabungan dari kondisi pasien ini adalah resiko penurunan kardiak output gitu. Ya, jadi kalau hanya hipervolemia saja, ya, memang betul pasiennya ini hipervolemia, tetapi dia sudah mengarah ke diagnosa yang levelnya lebih tinggi lagi, sudah lewat ini kondisi hipervolemianya, ya, sudah menuju ke penurunan kardiak output, tetapi EF-nya masih normal, sehingga kita pilihnya adalah yang resiko. Gitu ya, yang nomor 12. Oke, yang nomor 13 ini kenapa hurufnya mencelat ya? Oke, nomor 13. Silakan ditulis di kolom chat saja, boleh? Seorang perempuan dirawat dengan CHF. Dia sesak nafas, frekuensi nafasnya 30 kali per menit, menggunakan otot bantu nafas. Saturasinya 85%. Fototoraksnya efusi pleura. Gampang nih. Berarti tindakan utamanya yang harus dilakukan adalah apa? Kata kuncinya yang mana nih? Data yang menjadi kata kunci. Saturasinya 85%. Saturasi normalnya berapa sih? Nilai normal saturasi berapa? Di atas 90. Tetapi pada kasus kardiovaskuler, ya saya ingatkan, ya pada kasus kardiovaskuler, ya penting untuk menjaga saturasi itu sekitar 90 sampai 94%. Ya, karena apa? Secara fisiologis tubuh, ya, jantung sudah mengalami penurunan fungsi. Jadi ketika indikatornya kita hanya 90%, itu otomatis kondisinya sudah berat, ya. Sehingga ketika saturasinya 85, ya, betul jawabannya dengan memberikan terapi oksigen. Targetnya atau capaiannya tidak hanya 90%, tetapi sampai dengan 94%. Ya, gitu. Oke, soal nomor 14, ini tentang pemeriksaan penunjang. Mm-mm. Seorang laki-laki usia 66 tahun, dia aritmia. Berarti masalahnya adalah di gangguan irama jantung. Ada nyeri dada, berarti ditusuk-tusuk. Kalau kita melihat seperti ini, berarti kita harus ingat tentang penata laksanaan kasus akut coronary syndrome, ya. Dimana kalau seandainya ada pasien dia mengeluh nyeri dada, selanjutnya yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan EKG. Tahapan yang kedua, kalau dari hasil pemeriksaan EKG-nya langsung misalnya ada elevasi segmen, maka pasien otomatis mengalami ST, maaf, STEMI ya, atau ST elevasi miokard infark. Terjadi AMI akut miokard infark. Kalau dia elevasi, tetapi ini depresi ya, dia posisinya EKG-nya malah turun, sehingga selanjutnya harus kita pastikan lagi dia mengalami akut coronary syndrome atau tidak, ya, dengan pemeriksaan enzim jantung.
jantung. Ya, silakan nanti kalian pelajari tentang algoritma ACS. Ya, karena itu juga sering ditanyakan di dalam soal UKOM. Tahapannya pemeriksaannya itu seperti apa, ya? Oke, soal nomor 5. Ini juga tentang pemeriksaan penunjang. Soal nomor 5 masih pemeriksaan penunjang. Jawabannya apa? Dia diagnosanya enstemi. Ada nyerinya. Ada yang tahu jawabannya apa ini? Ada edem tungkainya. Ada sesak nafas setelah beraktivitas, ya kan? Nyeri dada hilang timbul. Kita curiga pasien ini mengalami penurunan fungsi jantung, ya kan? Karena tidak hanya nyeri saja, tetapi sudah ada sesak setelah aktivitas, ada edemnya. Nah, untuk memastikan apakah memang betul pasien ini mengalami penurunan fungsi jantung, maka yang harus dilakukan adalah apa tadi? Pemeriksaan apa untuk mengetahui fungsi jantung? Kita harus tahu nilai ejection fraction, ya, untuk menentukan dia gagal jantung atau tidak. Ejection fraction tadi dari pemeriksaan ekokardiograf, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk soal-soal tadi, ya, saya sebetulnya ada sekitar 25 soal, ya. Nanti akan saya share saja ya untuk kalian belajar ya. Jadi itu sebagai contoh-contoh beberapa soal yang sudah lolos seleksi di regional. Contoh-contohnya soalnya seperti itu ya. Menurut kalian dari 15 soal tadi tingkat kesulitannya bagaimana? Ada yang mungkin tadi sambil menjawab walaupun nggak menulis, nggak menjawab langsung jawabannya betul semua, ada? Nggak ada ya? Ada yang salah ya? Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan di luar dari ini tentang kardiovaskuler? Baik, sepertinya cukup ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Kalau begitu, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, semoga praktek kalian lancar untuk stase di peminatan dan pastinya harapannya nanti bisa kompeten 100%, ya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Ica. kasih, Bu.